Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amal ba'd. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu mencintai kita, yang selalu melimpahkan kasih sayangnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya bisa menjumpai Anda pada bulan suci ini, bulan Ramadan, untuk mengkaji tafsir Al-Misbah, mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan membahas ayat ke-64 dan seterusnya dalam surat An-Nisa ini, dan antara lain membahas tentang perintah untuk mentaati Rasul yang diutus oleh Allah untuk memelihara dan membimbing kita sebagai umat. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita ditemani oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari pengajian Istiqomah BSD City, At-Taqwa Bekasi, Al-Khairah Bekasi, Raidatun Nisa dari Condet. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan bahas ayat 60 berapa tadi? 64 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Mari kita lihat. Ayat-ayat yang lalu, episode yang lalu, saya ada mengemukakan bahwa ada orang munafik dan ada orang Yahudi yang bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Si Yahudi memilih Nabi karena yakin putusannya adil, sedang yang munafik memilih hakim lain yang dinilainya dapat disuap sehingga keputusannya menguntungkan yang bersangkutan. Ayat-ayat sesudah itu mengecam sikap ini. Baru ayat kita ini kembali menyatakan demikian. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali agar dia ditaati. Ini tadi si munafik kan tidak mau taat. Dia mau ambil. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'. Ada sistem yang ditetapkan Allah yang harus berlaku di alam raya ini. Ada sistem yang ditetapkannya menyangkut matahari. Ya, beredar, terbit dari timur, tenggelam di barat. Menyangkut bulan. Menyangkut kehidupan bermasyarakat juga ada sistem. Nah, saya akan ambil contoh. Imam sholat. Ada tidak sistem yang ditetapkan oleh Allah yang berkaitan dengan mengikuti imam? Boleh tidak saya ruku sebelum imam ruku? Tidak. Bagus. Itu sistem. Itu ditetapkan Allah. Ada sistem yang ditetapkan Allah menyangkut Rasul. Salah satu sistem itu adalah Allah mengutus Rasul. Dia berikan bukti-bukti yang nyata melalui Rasul itu, mukjizat. Dia turunkan Al-Quran, ini Quran, bukti bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan saya. Kalau kamu tidak percaya, buat seperti Al-Quran. Mereka tidak mampu. Tujuannya apa? Agar beliau ditaati. Wa ma arsalna bir rasulin illa liyuta'. Tetapi kita garis bawahi, illa liyuta'a biiznillah. Ketaatan itu bersumber, beliau peroleh keistimewaan untuk ditaati itu berdasar izin dan sistem yang ditetapkan Allah. Nanti kita akan lihat bagaimana bedanya kewajiban taat kepada Rasul dan kewajiban taat kepada ulil amri. Kita akan lihat sebentar. Tadi kapan? Kita waktu bicara tentang atiullah wa atiur Rasul, kita sudah bedakan kan? Rasul mutlak Anda ikuti. Ulil amr harus bersyarat. Kita kembali kepada ayat kita. Wa ma arsalna bir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Terus
Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Seandainya orang-orang yang berdosa itu, orang-orang munafik itu, tadi dia tidak mau jadikan Rasul sebagai hakim kan? Nah, di sini seandainya mereka itu ketika menganiaya diri mereka sendiri. Orang yang tidak mau taat pada Rasul itu dinilai oleh Al-Quran menganiaya dirinya. Kenapa dia menganiaya dirinya? Karena kalau dia tidak taat, kena murka Tuhan. Kalau begitu, yang tidak taat menganiaya dirinya. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Mereka datang kepadamu fastaghfirullah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul juga memintakan mereka ampun. Jadi ada dua syaratnya. Datang kepada Rasul, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, tadi dalam konteks munafik ini, tadi saya tidak mau jadikan Rasul sebagai hakim. Saya lebih memilih orang yang tidak jujur. Saya salah. Al-Quran berkata, seandainya mereka itu datang kepadamu dan mereka memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun kepada mereka, maka niscaya mereka itu akan menemukan Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasih. Kita mau bawa ayat kita ini dalam konteks kehidupan sekarang. Ini Rasul sudah tidak ada nih. Bagaimana caranya ini? Iya kan? Kita punya dosa banyak. Bagaimana caranya supaya Allah mengampuni kita? Kita memang bisa berkata, ya Allah ampuni saya. Tetapi ada yang lebih menguatkan lagi itu kalau kita datang kepada Rasul. Boleh jadi ke Madinah. Nah, itu dari satu sisi. Sisi kedua begini, kita bisa bertanya, mengapa dalam ayat ini Allah mensyaratkan Rasul harus memberi dia maaf dan memintakan ampun kepada Allah. Kalau dosa yang lain, saya beri contoh, kita dosa yang lain, katakanlah bolong salat kita, katakanlah bohong kita. Apakah kalau kita sudah minta ampun pada Allah, diterima atau tidak? Insya Allah diterima. Walaupun kita tidak datang pada Rasul kan? Baik. Iya. Nanti kita akan kita lanjutkan lagi Pak Quraisy. Baik pemirsa, Allah mengutus Rasulullah dengan mukjizatnya yaitu Al-Quran untuk ditaati. Sebelum kita lebih jauh mendengar uraian Pak Quraisy, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Kembali pada program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita simak kembali penjelasannya. Kita lanjutkan tadi. Mengapa, pertanyaannya, mengapa dalam konteks ayat ini dikatakan Rasul yang harus memintakan dia ampun? Nah, kita lihat. Dosa itu, ada dosa antara saya dengan Allah, ada dosa antara saya dengan sesama manusia. Allah ada sistemnya. Kalau yang dengan saya, kamu mintakan ampun pada saya beri, asal kamu tulus. Tapi kalau dosa kamu dengan sesama manusia, saya tidak berhak memberi. Saya tidak mau. Itu wewenangnya dia. Kalau dia mau maafkan, oke. Kalau tidak, nah ini orang munafik tadi, dia melecehkan Nabi. Mestinya dia datang dan menetapkan bahwa yang memberi putusan adalah Allah. Dan saya nggak mau Nabi. Itu dia lecehkan Nabi atau tidak itu? Dia lecehkan. Berarti dia punya dosa sama Nabi. Jadi dia harus datang kepada Nabi meminta maaf. Nah ini kembali lagi kita dalam konteks kehidupan kita sekarang. Ini kan beberapa waktu yang lalu Nabi dilecehkan ya. Ya itu yang di mana ini? Di Denmark. Ya. Terakhir di Belanda, itu masih akan ada lagi nanti sudah itu. Sekarang banyak. Bisa enggak saya berkata, oke deh saya maafkan mereka? Bisa enggak itu?
Tidak bisa. Saya tidak punya wewenang memaafkan. Datang satu orang, maki ibu. Terus saya berkata, oke dia tidak apa-apa. Saya maafkan saja. Loh, saya harus minta. Jadi kalau mau dimaafkan, apa yang ada dalam wewenang Anda untuk memaafkannya? Kalau tidak, saya tidak. Oke deh, saya tidak campur. Saya ini serahkan pada Allah dan saya serahkan kepada Rasul. Iya kan? Nah, kita kembali bahwa jadi ayat ini mengingatkan kita. Kalau dosa dengan Allah itu sebenarnya untuk menerima pengampunannya itu tidak sulit. Karena memang Allah suka mengampuni. Tapi kalau dosa dengan sesama manusia belum tentu. Ada kan yang bilang, udah kita berhitung di akhirat. Ada kan yang bilang begitu. Oke, tiada maaf bagimu. Nah, ya itu wewenang dia. Walaupun boleh jadi dia lebih rugi, dia rugi kalau dia tidak memaafkan. Oke. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Fala, tidak seperti yang kamu duga. Demi Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, mereka itu tidak dinilai beriman sampai mereka itu menjadikanmu hakim terhadap perselisihan-perselisihan mereka. Nah, coba lihat. Jadi itu orang munafik beriman atau tidak? Tidak beriman. Karena dia tidak mau menjadikan Rasul sebagai hakim pemutus perkara. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Syajara itu kalau syajaratun itu pohon. Pohon itu bagaimana tuh dahannya? Bagaimana daunnya? Saling berselisih begini. Nah, karena itu syajara dinamakan, diartikan berselisih. Tidaklah mereka itu beriman sampai mereka itu menjadikanmu, wahai Nabi Muhammad, sebagai hakim pemutus perkara menyangkut perselisihan di antara mereka. Lalu la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mereka itu tidak mendapatkan sedikit kekesalan pun di dalam hatinya menyangkut putusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya secara penuh. Jadi kalau begini, kita mari lihat. Di sini kita bisa lihat perbedaannya antara Rasul dengan manusia biasa atau hakim. Kalau ada hakim memutuskan perkara begini, bisa tidak saya kesal? Kalau hakim bisa. Ya kan? Itu manusia. Tapi kalau Rasul, nah, dia harus tidak mendapatkan di dalam hati mereka sedikit kekesalan pun. Dan dia menerimanya secara penuh. Kata ulama berkata begini, ya kalau awalnya kesal awalnya, tapi dia tidak mencurigai Nabi, bisa ditoleransi. Tapi kalau yang lain, Anda bisa kesal. Itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Sayyidina Abu Bakar ada memutuskan bahwa ada tanah yang oleh Sayyidah Fatimah dianggap itu milik Nabi dan menjadi hak dia. Tapi Sayyidina Abu Bakar memutuskan tidak, itu milik negara. Dengan alasan bahwa itu Nabi kalau meninggalkan harta untuk umum. Jadi untuk negara. Sayyidina Abu Bakar putuskan itu. Sayyidah Fatimah tidak mau terima. Sampai beliau meninggal, dia tidak mau terima itu. Boleh tidak ini? Ini boleh, karena itu bukan Nabi. Kalau Nabi, tidak. Oke. Wa yusallimu taslima. Jadi demi Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, mereka itu tidak beriman. Ada yang mengartikannya, mereka itu tidak beriman dengan iman yang sempurna. Oke. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalil. Itu orang-orang munafik. Seandainya Allah memerintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Itu orang-orang Yahudi pernah diperintahkan Allah, bunuh diri kamu untuk bertobat. Atau berhijrahlah. Sedikit saja yang mau lakukan itu. Kata ulama,
Untung Allah tidak perintah itu. Seandainya Allah, kita ini aja, mari kita ngomong-ngomong diri. Kalau Allah perintahkan kita, kalau mau tobat, bunuh diri dulu. Ada enggak yang mau ikut? Nah, pikir-pikir. Untung Allah tidak suruh begitu. Apa maknanya itu? Agama Islam ini, Allah ini, ketika mewajibkan sesuatu, itu dia lihat kemampuan kita. Ajarannya ini dia sesuaikan dengan tabiat manusia. Tidak ada ajarannya yang bertentangan dengan naluri. Nah ini ya. Seandainya disuruh, mereka tidak akan mau. Tapi memang Allah tidak suruh. Kenapa? Karena dia juga tahu. Itu nanti di ayat lain ada dia katakan begini. Seandainya Allah minta semua harta kamu, kamu tidak akan beri. Dia juga tahu bahwa kamu kikir. Tetapi dia hanya minta sebahagian. Dia hanya minta zakat kalau itu 2,5% saja. Baik, Pak. Ya kan? Okay. Kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, jika manusia mentaati Rasulullah, maka Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Agama Islam ketika menurunkan hukumnya pasti sesuai dengan kemampuan manusia. Kita masih akan melanjutkan kajian kita, tapi kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Pemirsa, kembali dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan ketika Allah menetapkan sebuah hukum, pasti sesuai dengan kemampuan manusia. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Ayat kita menyatakan, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Seandainya orang-orang yang enggan taat ini mau mengikuti tuntunan Allah, maka pasti hal tersebut baik buat mereka dan lebih kukuh pemantapannya dalam hati mereka. Hati mereka akan lebih mantap dan lebih kukuh. Mari kita berinci sedikit ayat ini. Begini, memang pada mulanya tuntunan Allah itu oleh sebagian orang berat untuk diamalkan. Ya kita aja ya, berat ya. Bangun sahur aja berat rasanya. Ya. Okay. Tetapi kalau itu sedikit demi sedikit kita lakukan, itu pada akhirnya akan mudah dan menjadi mantap kita melakukan. Bandingkanlah sahur pertama dan sahur ke-10 atau ke-15, bandingkan puasa pertama dengan puasa nanti pada setelah lebaran itu atau 29 itu sudah mudah. Nah ini, kalau mereka itu mau mengikuti, itu pasti akan lebih mantap. Nah, di sisi lain kita lihat maknanya. Kalau begitu, pembiasaan perlu. Sekarang kita biasa bangun tengah malam. Kalau itu dibiasakan, itu akan jadi mudah. Ya kan? Nah, karena itu juga agama menganjurkan dan menetapkan melakukan sesuatu yang kecil asal terus menerus itu lebih baik dari melakukan sesuatu yang berat, besar, tetapi mandek di jalan. Nah, ini ayat kita ini memberi isyarat tentang itu. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran azima. Dan kalau sudah mantap itu tadi mengikuti, kami akan berikan kepada mereka itu ganjaran dari sisi kami. Nah, saya mau jelaskan lagi ini. Dalam agama, dalam Al-Quran, ada terkadang Allah menyatakan indana, di sisi kami. Terkadang dia katakan ladunna. Juga biasa diterjemahkan dari sisi kami. Tetapi kalau dia berkata ladunna, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang tidak bisa terbayang oleh akal.
saya beri contoh. Wa atainahu min ladunna ilma. Itu Nabi Musa kan ada sahabatnya itu di ini. Itu diberi ilmu ladunni, sesuatu yang sangat hebat. Nah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mengikuti tuntunannya, yang mantap sudah hatinya karena itu terbiasa, Allah menjanjikan pasti kami berikan dia anugerah yang tidak bisa dibayangkan oleh akal dia. La atainahum min ladunna ajran azima wa la hadainahum siratan mustaqima. Dan pasti kami, ini saya mau jelaskan dulu ini. Oke. Itu kata hidayat, memberi petunjuk kan? Oke. Biasanya di Al-Quran ada dua redaksi. Kita baca di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ada juga kita baca, yahdi ila siratal mustaqim. Ada yang pakai ila, ada yang tidak pakai ila. Kalau memakai ila kepada, itu berarti memberitahu, membimbing. Tapi kalau tidak pakai ila, itu berarti mengantar. Saya beri contoh. Satu orang tanya sama saya, di mana jalan ke rumah si A? Saya jawab, ahdihi ila baiti fulan. Saya jawab, oh itu kamu naik bus ini, sampai di sana kamu turun jalan ke sebelah kanan. Itu namanya saya beri dia petunjuk, saya bimbing dia. Itu yahdi ila. Kalau dia bertanya, di mana rumah si A? Terus saya berkata begini, saya kebetulan mau lewat sana. Ayo naik di mobil saya antar. Yang mana lebih bagus? Sudah tahu tidak sholat subuh wajib? Tapi sudah sholat subuh atau belum? Sudah. Kalau yahdi ila, itu cuma beritahu. Kalau yahdi, itu mengantar. Kita minta ihdina ila siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Antar kami masuk ke jalan tol. Bukan tunjukkan kami di mana jalan tol. Nah, ayat kita ini wala hadainahum siratal mustaqim. Kami pasti antar mereka sampai di jalan tol. Kalau Anda sudah sampai di jalan tol, sudah pasti sampai di tujuan. Tapi kalau baru ditunjukkan, belum tentu sampai. Iya kan? Nah, itulah ganjaran, itulah janji Allah kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan-tuntunannya. Okay. Baik, Pak Rais. Pemirsa, berbuat kebajikan harus dibiasakan agar mudah diamalkan. Agar Allah menganugerahkan kepada kita banyak kebaikan-kebaikan. Kita akan memberikan kesempatan kepada para jemaah kita untuk bertanya, tapi kita akan jeda sejenak. Jadi tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Alhamdulillah pemirsa, masih dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita simak pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Pak, mau bertanya, pada ayat 64 ditutup dengan kalimat tawa'ab. Pada ayat lain disifati dengan kalimat gofar atau afuwun. Bagaimana memahaminya, perbedaan maknanya? Tawwab, ghafur, afu. Oke. Itu semua sifat-sifat Allah. Afu itu berarti menghapus. Maaf itu artinya dihapus. Kalau masih ada di hati, itu bukan maaf namanya. Hapus, tidak ada lagi. Kertas baru. Jadi jangan bilang, saya maafkan tapi saya tak lupakan. Itu bukan maaf namanya. Nah, itu Tuhan sudah hapus, tidak ada dalam perhitungan. Nah, kalau ghafur itu terambil dari ghafara, artinya menutup. Allah ini maha menutupi. Saya mau beri contoh. Kalau saya ada kertas ini, ini ada kertas kebetulan di depan saya. Ini ada kertas. Saya letakkan di sini.
Baru saya tutup. Kelihatan enggak? Kelihatan. Tapi masih ada? Bagus. Saya menulis di kertas salah. Saya ambil tip X. Tertutup? Masih ada? Ada, hanya tertutup. Allah menutupi. Banyak keburukan kita yang ditutupi Allah. Mau lihat kata Imam Ghazali apa? Apa yang dalam perut kita ditutupi Allah atau tidak? Bisa bayangkan kalau kelihatan itu yang di dalam. Ditutupi Allah. Apa yang dalam hati kita ditutupi Allah atau tidak? Saya sebenarnya tidak senang sama ibu. Tidak senang sama dia. Misalnya kan begitu, ditutupi Allah. Atau, saya senang sama dia, tapi saya ini ditutupi Allah. Saya punya pakai baju jelek nih. Saya minta ya Allah tutupi, ditutupi. Ibu nggak lihat. Allah ghafar. Dosa juga begitu. Sekian banyak dosa kita yang orang nggak tahu. Allah tutupi. Nanti di hari kemudian seperti itu juga. Kalau tawab itu artinya kembali. Bagaimana itu? Kalau orang berdosa, saya beri contoh. Orang berdosa, manusia ini sangat dekat kepada Allah. Kalau saya beri ini contoh, ilustrasi supaya tahu aja. Kalau saya gambarkan ini Allah, ini Al-Quran, tapi kita lihat ini Allah, ini manusia. Dia dekat begini. Begitu dia berdosa, Allah pergi di sini, ini manusia ke sana. Berdosa lagi, ini jauh, ini menjauh. Kalau dia tobat, dia kembali. Bagaimana caranya kembali? Ini kemari, ini kemari. Jadi Allah itu sebenarnya juga taubat. Tapi taubatnya Allah, dia pergi mendekat kepada manusia. Manusia yang taubat, itu juga kembali, dia kembali kepada Allah. Itu kira-kira lebih kurang bedanya ya Bu ya. Baik, penanya berikutnya. Ibu kembali, silakan. Apakah syarat keimanan seseorang harus dengan berhukum kepada Rasul atau pemimpin sebagaimana yang tersirat pada ayat ke-65? Yang tersirat pada ayat 65 adalah harus kepada Rasul, tidak kepada pemimpin. Itu tadi saya katakan bahwa ada syaratnya kan? Tidak kepada pemimpin. Karena untuk manusia ada syarat-syaratnya yang jauh lebih ketat daripada syarat kepada Rasul. Kenapa kita berkata begitu? Rasul kalau memutuskan suatu perkara, atau ini agak panjang sih kalau saya mau cerita, tapi oke deh, saya kemukakan. Rasul itu punya fungsi banyak. Dia berfungsi sebagai Rasul. Apa yang beliau ucapkan pasti benar. Saya berujuk apa yang diucapkan dalam kedudukan beliau sebagai Rasul, apa yang dikerjakan dalam kedudukan beliau sebagai Rasul pasti benar. Ada lagi dalam kedudukan sebagai mufti, pemberi fatwa. Pemberi fatwa itu apa yang beliau fatwakan itu pasti benar. Dan itu berlaku untuk umum kalau fatwa. Ada lagi dalam kedudukan beliau sebagai hakim. Hakim. Kalau sebagai hakim itu Rasul memberi putusan, putusannya pasti benar dari segi prosesnya, tetapi dari segi substansinya belum tentu benar. Saya beri contoh. Kata Nabi ini, beliau menjelaskan. Boleh jadi ada dua orang di antara kamu berselisih datang pada saya. Yang satu lebih pandai ngomong. Dia berikan bukti-bukti yang palsu. Yang satu nggak pandai ngomong, nggak ada buktinya. Rasul memutuskan bagaimana? Saya manusia, kata Nabi. Saya putuskan itu yang benar. Tapi sebenarnya dari segi substansi itu tidak benar. Iya kan? Harus diikuti. Karena itu Nabi ingatkan, siapa yang saya putuskan perkaranya padahal dia bohong, dia sebenarnya mengambil bara api di tangannya. Terserah dia. Dia mau pegang terus, silahkan. Dia mau ini. Nah, itu. Ada lagi, Rasul menetapkan suatu ketetapan berdasar kondisi masyarakat. Nah, kalau berdasar kondisi masyarakat, itu bisa saja berubah kalau kondisi berubah. Jadi itu di sini dikatakan apa yang ditetapkan Rasul dalam kedudukan beliau sebagai Rasul itu pasti benar. Pemirsa, kita masih ada kesempatan untuk para jemaah bertanya kepada Pak Quraisy, tapi kita harus jeda sejenak.
Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali pada kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Kami akan memberikan kesempatan kepada penanya untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraisy. Silakan Ibu. Bagaimana sistem pengutusan Nabi dan Rasul oleh Allah? Karena melihat fenomena sekarang, banyak yang mengaku Nabi dan Rasul. Baik. Iya. Tidak mudah, atau saya tidak tahu persis kalau ditanyakan bagaimana sistemnya itu. Kita harus jujur. Tetapi secara umum saya bisa beri gambaran pada Ibu. Ada prinsip yang berlaku selama ini dan kita fahami seperti itu. Yang pertama, pada tingkat pemahaman manusia masih sederhana dan terjadi perubahan terus-menerus karena pemahaman manusia dan tingkat kecerdasan akalnya masih terus berkembang. Ketika itu Allah mengutus Nabi dan Rasul di setiap tempat dan silih berganti itu datang. Karena itu menurut Al-Quran tidak ada suatu wilayah, tidak ada suatu negeri kecuali pernah Allah mengutus seorang pemberi peringatan di negeri. Di Indonesia pernah ada. Nah, tetapi setelah tingkat pemahaman manusia, kecerdasannya sudah mencapai suatu tahap di mana dia bisa untuk memahami persoalan dan memecahkannya dengan akalnya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengirim utusan terakhir. Dan itu ditujukan kepada semua manusia. Saya akan beri Ibu contoh. Waktu anak-anak masih kecil, kita beri dia petunjuk. Besar sedikit, kasih lagi petunjuk. Setelah dia dewasa, kita sudah tidak rinci lagi petunjuk kita. Dia sudah mengerti. Saya hanya berikan dia prinsip-prinsip umum. Nah, manusia berkembang pemikirannya, berkembang kecerdasannya. Nah, pada saat diutusnya Nabi Muhammad itu, Allah menilai ini manusia sudah bisa berpikir sendiri, yang penting dikasih dia petunjuk umum. Maka ketika itu Allah mengutus Nabi yang terakhir. Berakhirlah Nabi dengan kedatangan Nabi Muhammad. Al-Quran ada sebagai petunjuk umum. Siapa yang mau mencari petunjuk ini, ada nilai-nilai di sini. Silahkan sesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Itu secara umum sistem yang ditetapkan Allah. Saya kira begitu, ya. Baik, penanya selanjutnya. Apa latar belakang pengutusan seorang Rasul kepada suatu kaum menurut Al-Quran? Manusia membutuhkan bimbingan, ya kan? Sebahagian dari apa yang dibutuhkannya itu tidak dapat terjangkau oleh akalnya. Maka perlu Nabi, perlu ada utusan Allah yang membimbing mereka. Ini loh, saya mau beri contoh lagi sekarang. Apa yang terjadi sudah orang mati ya? Tahu? Ada orang mati yang pernah ceritakan? Perlu enggak? Perlu tahu atau tidak? Perlu. Datang Nabi memberikan tahu. Itu di Al-Quran dalam konteks Nabi Muhammad itu dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Itu orang-orang musyrik, itu ahlul kitab, tidak akan berubah keadaan mereka menuju kepada yang baik kecuali kalau kami mengutus Rasul. Nah, maka karena Allah menghendaki manusia ini menuju kebaikan, Allah menghendaki manusia ini tenang dalam hidupnya, harmonis dalam hubungannya, maka dia mengutus Nabi dan Rasul. Nah, diutuslah Nabi-Nabi itu.
Dikatakan ini kaum musyrik yang ada di Mekah, kaum musyrik yang ada di seluruh dunia. Ini ahlul kitab akan mempertahankan dia punya keyakinan yang salah. Kecuali kalau datang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat, menyampaikan kepada bukti-bukti. Karena itu kami utus Rasul supaya mereka seperti itu. Itu kira-kira latar belakangnya ya. Baik, terjawab ya Ibu ya, insya Allah. Baik Pak Quraisy, akhirnya kesimpulan yang diberikan. Kesimpulan apa yang kita mau simpulkan sekarang? Ya, kita ayat 64 ya. Ya. Allah menetapkan sistem dalam hidup ini. Menyangkut segala hal. Ikuti sistem itu. Salah satu sistemnya menyangkut Nabi dan Rasul adalah dia mengutus Nabi, memberikan bukti-bukti kebenaran agar supaya ditaati. Kalau Anda tidak taat, itu Anda menzalimi diri Anda sendiri. Itu satu. Yang kedua, Rasul putusannya harus diterima dengan sepenuh hati. Jangan ada kekesalan, jangan ada penolakan atau pembangkangan. Karena apa? Karena Rasul pasti benar. Yang ketiga, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang mudah terlebih dahulu. Biasakan diri. Karena melakukan kegiatan yang kecil tetapi bersinambung itu jauh lebih baik daripada melakukan yang besar tapi mandek. Yang keempat, siapa yang taat kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, yang mengikuti tuntunannya, Allah akan menganugerahkan kepadanya ganjaran anugerah yang tidak dapat tergambar oleh akalnya, dan Allah akan mengantar dia masuk ke dalam jalan yang lurus. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraisy atas penjelasannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, Allah mengutus Rasulullah hanya untuk ditaati karena keberadaan Rasul sebagai pembimbing umat manusia agar senantiasa berada di jalannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan memiliki keberanian untuk melaksanakannya di kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari